Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat hadir kembali gitu ya di momen online ini ya mengenai tes psikotes ya, sosialisasi tes psikotes yang nantinya pelaksanaannya akan kita laksanakan pada hari Sabtu mendatang. Baik, sholawat berserta salam, tak lupa juga marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Rizko Yugaswara, mungkin tidak asing ya untuk adik-adik, Bapak Ibu sekalian yang sering mengiringi kegiatan kita gitu ya. Dari tahap 1 sampai dengan tahap ini yang terakhir, tahap psikotes gitu, yang nantinya saya akan mengiringi acara kita pada pagi hari ini berkenaan sosialisasi Juknis, psikotes maksudnya gitu ya. Baik, nanti akan ada pemaparan terkait psikotes yang akan disampaikan langsung oleh mitra kita, mitra SCB gitu ya, terkait psikotes. Jadi bukan dari sekolah gitu, ada lagi mitra yang lebih dipercayai mengenai bidangnya gitu ya. Baik, sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita buka ya dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya mungkin langsung pemaparan saja, tidak masalah Bapak Rudi. Ya, silakan Ustaz. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan terkait Juknis ya, pelaksanaan tes psikotes yang akan disampaikan oleh Azam Edu Talent oleh Bapak Rodi. Kepada Bapak Rodi dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih banyak pada Ustadz Rizko sebagai moderator yang mengiringi jalannya rangkaian sosialisasi dan gladi pada pagi hari ini. Dan kita akan langsung mulai terkait dengan pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, ayah bunda dan teman-teman semua yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama terima kasih kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Hilmi selaku ketua panitia ya untuk kegiatan psikotes ini, dan juga kepada Ustadz Rizko selaku moderator. Ya, salam hormat dari kami dan pada seluruh jajaran panitia yang terus mendukung perkembangan dari Sekolah Cendekia Basnas ini. Tidak lupa juga salam hormat juga kepada ayah bunda, adik-adik teman-teman semua yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini perkenalkan, nama saya Rodi akan mendampingi ayah bunda dan juga teman-teman dalam rangka sosialisasi dan gladi terkait dengan pelaksanaan rangkaian psikotes yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu mendatang tanggal 13 Mei 2023. Untuk itu mohon izin kepada ayah bunda dan teman-teman, di sini saya akan share screen terlebih dahulu ya terkait dengan pemaparan rangkaian teknis pelaksanaan yang nanti akan kita lakukan di hari Sabtu. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Ya, Pak. alhamdulillah. Siap. Jelas. Baik, ini langsung kita ke poin yang B ya, bahwasannya metodologi yang akan kita lakukan. Ini yang pertama, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan rangkaian psikotes ini kita lakukan hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 ya, 2023 afwan, ini ada kesalahan. 2023 dengan jumlah peserta 103 Ustaz ya. 103 ya. Penyelenggaranya dari kami, Azam Edu Talent Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kami telah dipercaya oleh Sekolah Cendekia Basnas
untuk mendampingi teman-teman dalam rangka melaksanakan rangkaian psikotes ini. Kemudian untuk metode psikotes yang akan dilakukan, itu kita akan lakukan secara online, ya, melalui via Zoom dan Google Chrome. Artinya di sini teman-teman yang akan mengikuti rangkaian psikotes nanti diharapkan atau diwajibkan memiliki dua aplikasi ini. Yang pertama Zoom, insya Allah sudah ada ya. Artinya kalau sudah ikut dalam rangkaian Zoom ini sudah ada. Kemudian yang kedua aplikasi yang berikutnya yang dibutuhkan yaitu Google Chrome. Ya, ayah bunda, Google Chrome disiapkan di device-nya masing-masing Ananda yang akan mengikuti rangkaian tes. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena nanti ketika masuk ke dalam ruang Zoom, itu kita akan share link-link untuk pengerjaan soalnya yang membutuhkan browser Google Chrome atau browser lainnya. Cuman yang lebih enak gitu ya digunakan, lebih nyaman digunakan yaitu Google Chrome. Tidak terlalu berat juga di dalam device-nya dalam rangkaian tes yang akan dilakukan nanti. Ya, sehingga dua aplikasi ini wajib banget untuk teman-teman install dulu sebelum rangkaian tes akan dilaksanakan hari Sabtu nanti. Akun Zoom, aplikasi Zoom dan juga Google Chrome. Dipahami ya, teman-teman? Kemudian yang kelima poinnya logistik yang harus disiapkan diantaranya yaitu pertama boleh handphone, boleh tablet, boleh laptop. Ya silahkan disesuaikan. Namun seperti yang dijelaskan kemarin ya bahwasannya untuk handphone ketika kita menggunakan handphone sebagai media dalam mengerjakan soal maka teman-teman harus menggunakan handphone ini secara landscape. Landscape itu miring ya. Karena kalau misalkan secara potret itu nanti tidak akan full kelihatan tampilan-tampilannya teman-teman. Ya, jadi diharapkan ketika menggunakan handphone, handphonenya itu dimiringkan ya supaya semua tampilannya lengkap. Seperti itu, dipahami ya. Baik, kemudian poin B yaitu koneksi internet yang stabil. Jadi dipastikan teman-teman sebelum memulai masuk ke dalam Zoom dan mulai rangkaian tesnya dipastikan teman-teman sudah mencari dulu tempat-tempat yang kira-kira kuota koneksi internetnya cukup stabil gitu ya. Ya, sehingga pada saat pelaksanaan tes tidak akan ada kendala apapun terkait dengan masalah jaringan. Tadi untuk C ini kita sudah bahas yaitu Google Chrome atau Mozilla dan Zoom Meeting, aplikasi yang diperlukan. Dua aplikasi ini yang kita perlukan selama rangkaian tes berlangsung. Kemudian teknis psikotes, ya pertama teman-teman pastikan dulu sebelum memulai psikotes ini teman-teman sudah sarapan, sudah minum, ya artinya tidak ada yang menahan BAK dan BAB dan sebagainya, sehingga pada saat pelaksanaan tes ini minim sekali kendala-kendala yang kalian butuhkan pada saat rangkaian tes berjalan. Ya, dan dipastikan teman-teman nggak ada tuh yang namanya galau pada saat rangkaian psikotesnya. Kenapa? Karena nanti ketika teman-teman galau atau tertekan atau males-malesan, itu akan mempengaruhi dari hasil yang akan teman-teman dapatkan melalui rangkaian psikotesnya. Ya, sekali lagi, teman-teman diharapkan dibuang dulu tuh sebelum rangkaian psikotes, dibuang dulu pikiran-pikiran jeleknya, dibuang dulu rasa galaunya, ya, pada saat rangkaian psikotes berlangsung, karena nanti akan berpengaruh kepada hasil yang akan teman-teman dapatkan. Paham ya? Kemudian poin ke-6 nomor 2 yaitu siswa masuk ke dalam link Zoom nanti tentunya sudah akan diberikan oleh panitia ya untuk link Zoom-nya kepada teman-teman ya sehingga teman-teman harus masuk sebelum rangkaian tesnya akan dimulai. Dipahami ya. Nanti kita akan bahas jam berapa masuknya, jam berapa loginnya, kemudian kita mulai rangkaian tesnya itu jam berapa. Sehingga di sini kita harapkan teman-teman mengikuti setiap rangkaian tes ini sesuai dengan waktu yang kita sudah tentukan. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya yang kita akan berikan kepada teman-teman atau kepada pihak SCB itu juga lebih tepat gitu ya. Karena untuk rangkaian tes ini kita akan gunakan rangkaian tes secara one day test ya. Artinya 1 hari pengerjaan dan insya Allah di hari tersebut hasilnya juga akan teman-teman dapatkan. Ya, kita akan langsung kirimkan kepada pihak SCB-nya.
Demikian ya, sehingga diharapkan teman-teman hadir sebelum rangkaian tes nantinya akan dimulai. Ya, supaya selesainya juga sesuai dengan waktu dan hasil laporannya kita akan berikan di hari yang sama, seperti itu. Pahami ya? Oke, kemudian poin keenam, nomor 3, siswa akan dipandu secara khusus di dalam Zoom. Nanti teman-teman di dalam Zoom itu akan kita buatkan 2 room. Yang pertama untuk room ikhwan, yang kedua untuk room akhwat. Yang pertama untuk perempuan, yang kedua untuk laki-laki. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman berjenis kelamin laki-laki, maka masuknya ke ruangan laki-laki, ke ruangan room di dalam Zoom-nya itu ruangan yang laki-laki. Kalau yang akhwat atau perempuan nanti masuk ke ruangan yang perempuan. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana cara masuknya dan kita akan geladi langsung nanti ya. Kita akan geladi langsung tata cara masuk Zoom, tata cara merubah nama, tata cara merubah masuk ke dalam ruangannya itu seperti apa, kita akan jelaskan nanti. Ya, yang penting di sini kita akan sampaikan dulu sosialisasi secara umumnya seperti apa, gitu ya. Nah, nanti di dalam Zoom itu akan ada 2 tester, salah satunya saya ya, insya Allah akan mendampingi teman-teman di dalam rangkaian psikotesnya juga. Dan nanti setiap instruksi yang disampaikan oleh psikotes atau tester, itu teman-teman wajib memperhatikan dan jangan melakukan aktivitas pengerjaan soal kalau belum ada instruksi dari testernya. Ya, terutama untuk tes yaitu tes IQ ya. Diharapkan teman-teman betul-betul memahami dan juga memperhatikan setiap instruksi yang tester sampaikan kepada teman-teman. Oke. Nah, kemudian poin keempatnya siswa akan menyalin link ke Google Chrome. Ya, nanti pada saat geladi kita akan coba ya, kita akan coba nanti gimana caranya menyalin, gimana caranya untuk masuk ke dalam rangkaian tesnya kita akan praktekkan pada saat geladi nanti, setelah rangkaian sosialisasi ini selesai. Kemudian poin kelima, setiap tes memiliki norma aturan dan ketentuan durasi waktu tertentu. Kita akan bahas setelah ini poinnya. Tes yang akan diujikan itu ada 3 ya, ada 3 teman-teman, maaf ini ada salah. 3 tes, yang pertama tes IQ. Tes IQ ini guna mengukur skala IQ teman-teman. Ya, karena memang di setiap sekolah biasanya ada standar IQ yang ya untuk menerima calon peserta didik di penerimaan peserta didik baru. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tes kesiapan boarding. Yang kedua ini adalah memorizing test dan tes bakat skolastik, teman-teman. Ya, memorizing test ini adalah rangkaian tes yang akan mengukur kekuatan hafalan teman-teman, ya, baik itu dari kreativitasnya teman-teman dalam menghafal atau linearitasnya dalam teman-teman menghafal, ya, dan sebagainya. Waktunya 40 menit. Waktunya 40 menit. Kemudian yang terakhir ini adalah tes kesiapan boarding dan kepribadian serta psikopatologi. Ya, ini untuk mengukur indikasi-indikasi yang nantinya bisa menjadi suatu indikator ya yang akan nanti menjelaskan bahwa anandanya ini tidak ada penyimpangan dan lainnya seperti itu ya. Jadi ada 3 tes, yang pertama tes IQ, kemudian yang kedua memorizing test, dan yang ketiga yaitu tes kesiapan boarding kepribadian psikopatologi. Waktunya 60 menit, gitu ya. Jadi total waktu yang diperlukan pada saat rangkaian tes itu 145 menit ya. Belum istirahat, belum termasuk istirahat. Nanti untuk istirahatnya kita akan sampaikan di kemudian ya, tentunya dari pihak panitia juga akan menyampaikan insya Allah untuk rangkaian istirahatnya berapa menit. Biasanya untuk rangkaian istirahat itu dilakukan setelah 2 rangkaian tes. Yang pertama tes IQ dan juga memorizing test, baru setelah itu istirahat yang ketiga. Sebelum tes ketiga, istirahat dulu, ya setelah itu baru lanjut ke rangkaian yang ketiga. Seperti itu. Nah, ini untuk estimasi jadwal pelaksanaan tesnya, teman-teman. Ya, nanti mohon dicatat ya, atau mungkin ini juga kan insya Allah sudah disampaikan kepada siswa ya, sudah ya. Jadi teman-teman bisa buka, bahwasannya untuk link Zoom dibuka itu 7.30 teman-teman ya.
Sehingga dari 7.30 teman-teman sudah bisa masuk ke dalam ruang Zoom-nya. Ya, sudah masuk ke dalam ruang Zoom-nya. Sampai 7.45 kita tunggu tuh. Kita tunggu teman-teman masuk ke dalam room-nya dulu. Ya. Kemudian ada pembukaan dan sambutan dari pihak sekolah dari 7.45 sampai 8.15. Gitu ya. Nah, ini di waktu ini kemungkinan juga nanti teman-teman mempersiapkan segala sesuatunya. Contoh mengganti nama dengan format yang sudah ditentukan oleh panitia. Namanya diganti dulu dan sebagainya. Intinya selain pembukaan atau sambutan dari pihak sekolah, teman-teman juga mempersiapkan hal-hal yang fundamental yang tadi ya, mengganti nama sesuai dengan format yang ditentukan oleh panitia. Seperti itu. Kemudian ketiga, nanti jam 8.15 kita mulai. Kita mulai rangkaian tesnya dari 8.15, ini tes IQ ya, sampai 8.55 menit. Ya. Kemudian tes kedua itu 8.55 langsung sampai 9.55 gitu ya, dan istirahat nanti tergantung ya dari pihak sekolah, istirahatnya 10 menit, 15 menit kah, insya Allah akan diinformasikan kemudian. Kemudian yang keenam, pelaksanaan tes yang ketiga itu waktunya 45 menit. Ya, 45 menit ini sebelum zuhur insya Allah sudah selesai rangkaian psikotesnya teman-teman. Jadi setengah hari kita selesai dan diharapkan semuanya selesai tepat pada waktunya. Artinya tidak ada yang terlambat, tidak ada yang masuk Zoom-nya itu terlambat atau kendala-kendala yang lain ya, karena kita sudah mempersiapkan sejak sekarang nih, ya kan? Nah, kemudian poin ke-8, siswa yang belum submit pada form yang telah kita berikan tidak akan masuk ke dalam form control submit. Jadi nanti tester atau pengawas itu akan terus memantau teman-teman. Ya, akan terus memantau teman-teman siapa saja yang belum submit, siapa saja yang belum kirim jawaban-jawabannya, siapa saja yang belum mengisi jawabannya sampai dengan selesai. Itu akan dikontrol terus. Kalau belum masuk jawabannya, itu akan kita sampaikan terus kepada siswanya. Kita sebutin namanya, silakan langsung di-submit atau dikirim ya dan sebagainya. Kita akan bahas lebih detail pada saat gladi nanti ya untuk rangkaian tes ini. Oke. Kemudian yang poin ke-9, jika dalam proses pengerjaan sistem terrefresh, koneksi putus atau tertutup, maka login kembali karena sistemnya akan melanjutkan pada tampilan akhir. Ya, jadi artinya tidak akan mengulang dari awal, teman-teman. Kalau misalkan ternyata koneksinya hilang atau teman-teman keluar ya ketutup, HP-nya lowbat, laptopnya mati dan sebagainya, tidak perlu panik. Teman-teman tinggal nyalakan lagi device-nya atau nyalakan lagi internetnya, masuk lagi ke link tesnya. Insya Allah untuk jawaban yang teman-teman sudah jawab sebelumnya tidak akan hilang. Oke, jawaban yang teman-teman sudah lakukan atau isi sebelumnya tidak akan hilang. Teman-teman hanya perlu login lagi, masuk lagi ke dalam link pengerjaan soalnya, dan nanti langsung masuk ke dalam rangkaian tes di mana terakhir teman-teman belum mengerjakan. Seperti itu, dipahami ya? Oke. Nah, nanti kalau ada kendala bisa langsung melalui pihak SCB-nya atau bisa langsung kepada saya juga silahkan. Karena nanti juga saya pribadi insya Allah akan mendampingi teman-teman ya di dalam rangka mengerjakan soal-soalnya, di dalam rangka mengerjakan rangkaian psikotesnya. Gitu ya. Oke, kemudian berikutnya kita akan masuk ke dalam teknis di Zoom nanti. Oke. Jadi teman-teman setelah nantinya panitia memberikan link Zoom, teman-teman masuk ke dalam Zoom sesuai dengan tepat waktunya ya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan itu diklik link Zoom-nya seperti halnya tadi pagi ya, teman-teman masuk ke dalam Zoom ini. Kemudian nanti akan langsung dibawa mengarah ke area Zoom meeting-nya. Nah, setelah itu teman-teman silakan mengubah nama Zoom-nya dengan format yang telah diberikan oleh panitia. Ya, seperti gambar di bawah ini nih. Contohnya ini ya gambarannya. Pertama teman-teman akan mendapati halaman seperti ini. Yang pertama ya. Saya perbesar dulu mau. Bentar. Oke. Oke. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Nih kita lihat dari sebelah kiri dulu ya, dari sebelah kiri layar dulu.
Nah, pertama teman-teman, ini room utamanya, Nah, teman-teman kalau mau mengganti nama, ya tadi juga sempat disampaikan oleh Ustadz Rizko ya. Cuman ini bentuk visualnya supaya teman-teman juga supaya ada gambaran ya teman-teman. Ya, nanti kalau di dalam handphone ini gambarannya seperti ini teman-teman. Nanti di sini akan ada ikon bentuknya kayak orang ya, kayak orang, tulisannya peserta kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Inggris partisipan. Paham tuh? Partisipan. Ingat, icon ini untuk mengganti nama teman-teman dengan format yang telah ditentukan oleh panitia. Ya. Nah, lalu klik icon ini nanti akan diarahkan ke area audiensnya apa aja itu akan di sini nih, di gambar yang kedua. Nah, karena di sini Azam Edu Talent masih belum nama saya ya, makanya tinggal diklik aja teman-teman, tinggal diklik nama Azam, artinya di sini teman-teman cari nama sendiri ya, akun Zoom-nya masing-masing, jangan akun Zoom orang lain. Oke, sekali lagi, ketika teman-teman sudah klik partisipan atau peserta ini yang ada ikonnya ini, ya teman-teman langsung pilih cari nama teman-teman, nama Zoom-nya teman-teman, kemudian tinggal diklik, lalu masuk ke area yang tulisannya ganti nama atau rename kalau dalam bahasa Inggris itu rename. Ya, tinggal diganti, kemudian ketik sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitianya. Seperti itu. Mudah-mudahan dipahami teman-teman ya. Ya, ini bentuk visualnya supaya teman-teman lebih jelas ya, apa namanya, untuk tampilan laptop kurang lebih sama. Intinya teman-teman harus cari icon yang bentuknya kayak orang ini, namanya peserta dalam bahasa Indonesia dan partisipan dalam bahasa Inggris ya. Kemudian klik nama teman-teman, lalu tinggal diganti nama atau di rename. Ya, tampilan laptop juga sama ya, hampir sama. Tinggal dicari aja icon-icon yang sesuai. Oke, langkah kedua teman-teman, karena tadi saya bilang bahwasanya room-nya itu akan dibagi menjadi dua. Ada peserta ikhwan, ada peserta akhwat. Peserta ikhwan atau laki-laki dan peserta akhwat untuk perempuan. Insya Allah nanti setelah ini kita akan apa namanya akan dijelaskan lebih jelas mengenai room ini ya, ruang diskusi namanya. Kalau dalam bahasa Indonesia ruang diskusi, tapi kalau dalam bahasa Inggris rooms. Oke. Nah, nanti teman-teman akan ada muncul icon kotak-kotak seperti ini nih di pojok kiri atas. Di pojok kiri atas akan ada icon ini. Oke. Ya, kemudian setelah itu teman-teman klik, nanti akan muncul ya room-nya, misalkan kalau teman-teman adalah peserta ikhwan, masuk tinggal klik peserta ikhwan. Tapi kalau teman-teman akhwat, masuk ke yang peserta akhwat. Contoh di sini gambar berikutnya, kalau misalkan teman-teman peserta ikhwan, tinggal klik yang peserta ikhwan, nanti langsung bergabung. Ya, dipahami ya teman-teman ya. Teman-teman, sekali lagi untuk langkah kedua ini, teman-teman mencari kotak-kotak yang bertuliskan ruang diskusi atau room, ya, atau room. Untuk ikhwan dan juga akhwat, room-nya beda soalnya ya. Yang ada di pojok kiri atas, dan pilih room sesuai dengan kategori teman-teman. Kalau teman-teman ikhwan, maka ikhwan masuk ke dalam ruang ikhwan, tinggal diklik, nanti muncul ini nih, berwarna biru, bergabung ya. Kalau sudah diklik, di checklist ya, maka nanti akan muncul yang berwarna biru ini, lalu tinggal kalian masuk ke dalam room-nya. Nanti di dalam room itu baru kita akan melaksanakan rangkaian psikotesnya, teman-teman. Seperti itu. Baik, untuk gambaran sosialisasi terkait dengan juknisnya, mungkin hanya sampai sini saja, Ustadz. Ya, kalau misalkan apa namanya mau ada pertanyaan dulu atau langsung ke Gladi, kami serahkan kepada Ustadz Rizko. Fadhol, Ustadz. Kami kembalikan lagi pada Ustadz Rizko. Baik, syukron ya untuk Bapak Rodi telah memaparkan beberapa juknis, kemudian item-item yang akan nanti kita pakai ya saat tes psikotes hari Sabtu mendatang gitu ya. Mudah-mudahan dengan pemaparan beliau tadi dapat nih dicerna oleh Bapak Ibu, adik-adik agar lebih paham gitu ya.
saat pelaksanaannya meminimalisir terjadi kesalahan gitu. Dan ini untuk format nama sangat penting gitu ya untuk diubah, jangan sampai nama adik-adik di sini tuh masih ada nama HP gitu ya, nama Samsung atau Galaxy ini ada. Jadi dimohon untuk sesuai format agar memudahkan tim kami dan tim Azam Edu untuk memantau segala proses kegiatan kita sesuai nama-nama yang telah di list gitu. Oke, mungkin kita lanjutkan ya, Bapak Rudi, untuk kegiatan selanjutnya, yaitu diskusi nih. Bagi Bapak, Ibu, ya, adik-adik yang ingin bertanya seputar pemaparan tadi, ataupun bertanya seputar apapun gitu ya, yang relevan, silakan ditanyakan gitu. Afwan Ustaz, Silakan. mohon izin bertanya. Itu kira-kira berakhirnya jam berapa itu kira-kira Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakumullah. Baik. Langsung dijawab Ustaz Rizko, gimana? Silakan, Pak. Baik, syukran. Baik, tadi dengan Bapak siapa? Afwan, Pak? Dengan Abi Gaza, Pak Andi. Insyaallah. Baik, Pak Adi, syukran atas pertanyaannya. Insyaallah untuk rangkaian tesnya kurang lebih kita akan selesai di pukul 10.30, Pak. Ya, kalau misalkan memang tidak ada siswa yang terlambat atau yang insyaallah kalau misalkan sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan, paling lambatnya 10.30 itu sudah selesai. Insyaallah. Seperti itu, Ustaz. Mungkin itu ya, Bapak, untuk jawabannya, dan penting rasanya untuk saya sampaikan terus gitu ya terkait format-format yang telah kita berikan, dimohon untuk disesuaikan dahulu formatnya sebelum dilaksanakan kegiatan kita agar sesuai dengan waktu pelaksanaan mulai dan selesainya sesuai dengan rundown gitu ya. Karena jika tidak sesuai dengan format, biasanya kita tunggu dulu, jadi itu menghambat peserta lain yang udah sesuai format gitu ya. Dan kadang lebih ngaret atau lebih lama sesuai dengan rundown. Jadi dimohon sangat untuk seluruh peserta, Bapak Ibu, untuk mengubah formatnya sesuai dengan yang kita berikan gitu ya. Salah satunya itu nama dan lain sebagainya. Baik, ada yang bertanya lagi? Nah, Ustaz. Bertanya Ustaz. oh ya, silakan. Salah satu ya? Salah satu Ini dulu. ada saya dari itu Pak Ustaz ingin bertanya. Silakan. Ya, saya dari Ibunda Erlinda Amalia Putri dari Kalimantan Selatan ingin bertanya Pak Ustadz, ini kan Ananda pada hari Sabtu akan masih ujian sekolah yang terakhir. Itu bagaimana Pak Ustadz? Sedangkan jadwalnya bertabrakan jamnya. Bagaimana Ini kalau suaranya. gitu, Bapak Rodi, kira-kira? Baik, Ustaz, saya bantu jawab Ustaz ya. Kalau dari kami, insya Allah kita mengikut dari pihak sekolahnya, Ustaz, dari pihak SCB-nya ya. Kalaupun misalkan ternyata dari pihak SCB diperlukan ada yang susulan, silakan, Ustaz. Insya Allah kita siap. Seperti itu, Ustaz. Kita kita ikut dari pihak SCB-nya, Ustaz. Seperti itu. Baik, berarti nanti Ibu ya, untuk Bapak Ibu yang sekiranya nih anaknya masih ada tes hari Sabtu yang berbentrokan gitu ya, kalau pagi sampai dengan menjelang siang bentrok dengan kegiatan sekolah gitu ya, apalagi ujian, mungkin bisa berkabar di grup. Nanti tim kami, tim panitia akan coba list ya untuk coba kita carikan solusi terbaik itu. Apakah kita akan mengubah jadwal susulan gitu ya, memberikan jadwal susulan untuk yang berhalangan atau bagaimana gitu. Jadi dimohon untuk berkabar aja. Kalau bisa di list, tidak masalah, di list di grup gitu ya. Yang berhalangan nanti kita akan berikan solusinya. Apakah mundur hari Ahad misalkan kan? Nanti coba kita diskusikan kembali seperti itu Ibu ya.
Ibu Wadinda, siapa tadi ya? Betul ya. Itu paling Bapak Rodi ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, betul Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Siapa? Satu-satu ya. Siapa nih? Syifa Zuhdina dulu Ustaz. Oh iya, silakan. Kalau tadi yang presentasi Juknis tadi, apakah nanti di-share di grup gitu supaya kita baca secara detail Pasti. teknis? Ya, pasti Pak. Kami akan share kembali kemudian dengan Zoom ini. Ya, ini kan direkam ya Bapak ya. Direkam, nanti hasil rekamannya saya upload ke Google Drive. Nanti bisa ditonton ulang gitu ya. Karena takutnya, khawatirnya ada beberapa siswa yang tidak hadir ya, sehingga bisa ditonton kembali rekamannya gitu ya, hasil kegiatan kita pagi hari ini gitu Bapak ya. Nanti ada soft file PowerPoint yang tadi dan rekaman ini gitu. Insya Allah secepatnya kita kirim. Syukran. Izin tanya Ustaz. Silakan Ibu. Ya, saya dari Ibu dari Nida Sofia Banten. Mau bertanya, tadi kan kita pakai pakai satu device ya. Nah, pada saat pelaksanaannya itu apakah satu ini aja, pakai HP aja nanti bisa gitu ya? Oh iya, berkenan. Untuk online juga, untuk Google Form-nya juga. Baik, makasih. Terima kasih Bu ya untuk pertanyaannya. Terkait pertanyaan itu, nah perlu saya sampaikan juga untuk apa ya, solusinya adalah untuk Juknis atau teknis pelaksanaannya seperti sama saat kita mengerjakan tes akademik Ibu ya. Kalau misalnya mandiri di rumah, maka dibuat dua gadget atau bukan dibuat ya, menyiapkan dua gadget, yang satu untuk menyorot Zoom, satu lagi untuk mengerjakan psikotes mungkin ya, supaya saat mengerjakan psikotesnya pun terpantau di Zoom. Kalau itu mandiri di rumah gitu ya. Dan ada satu kasus, bukan kasus ya, maksudnya di lain hal ada di Basnas Sumbar misal contohnya ya. Mereka itu mengumpulkan seluruh pesertanya di Basnas. Jadi cukup Basnasnya aja yang menyediakan Zoom misalkan, atau semuanya ikut Zoom. Nanti juga disediakan untuk gadget untuk mengisi psikotesnya gitu Ibu ya. Sumbar terus DKI nanti diminta untuk berkumpul di Basnasnya, di kantor Basnas. Seperti itu Ibu ya. Seperti itu aja tes akademik gitu. Ya. Silakan siapa? Bapak Azkar. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu maupun kita berkumpul? Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak, silakan Bapak. Izin tanya, Ustaz. Jadi selama pelaksanaan tes ini, berarti pelaksanaan di kediaman masing-masing ya, nggak dikumpulkan seperti akademik per wilayah. Kebetulan saya ini kan ada di Jawa Barat, di Bogor ya. Kalau kemarin tes akademik kan ada di tempat sekolahnya. Nah, terus selama pelaksanaan kalau nanti di rumah masing-masing, peran orang tua ketika kan anak-anak ini belum paham tentang ini, mungkin kan dikasih pengarahan. Keterlibatan orang tua dalam pelaksanaan tes psikotes itu sebatas sampai mana, Ustaz? Baik. Itu aja. Baik. Gimana Bapak Rodi? Baik, syukran Ustaz. Tadi dari Abinya Azka ya. Iya. Terkait dengan batasan orang tua dalam keterlibatan rangkaian psikotes ini, pertama hanya masalah teknis aja ya Pak ya. Artinya kita percaya sama anak-anak kita bahwa anak-anak kita itu pintar-pintar Pak. Insya Allah ya. Pintar-pintar sehingga mereka insya Allah bisa menjawab sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena
nanti hasil yang akan didapatkan oleh teman-teman, oleh anak-anak kita itu mempresentasikan dirinya masing-masing, Pak. Ya, sehingga untuk orang tua hanya membantu dalam hal teknis aja seperti itu. Demikian barangkali mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi kalau misalkan saya tambahkan, Afwan, jadi kalau misalkan ternyata ada kendala jaringan, terus Ananda susah masuk lagi, silahkan dibantu. Tapi kalau untuk menjelaskan soal misalkan, itu lebih baik ditanyakan oleh Anandanya kepada pengawas. Ya, misalkan ada kalimat-kalimat yang mungkin peserta didik kurang paham ya, lebih baik hal itu ditanyakan langsung kepada pengawasnya, Pak. Seperti itu. Ya, jadi kita bisa menjelaskan dan kita tahu juga Anandanya ini ternyata belum paham dengan instruksi yang kita sampaikan ya, supaya nanti memudahkan dalam pengisian soal-soalnya. Karena nanti setiap rangkaian tes itu tadi ya yang kita bahas bahwa di dalam 3 rangkaian tes ini waktunya berbeda-beda dan setiap rangkaian tes itu akan ada instruksi yang berbeda juga. Ya, ada pilihan ganda, ada bentuknya hitungan, hafalan dan sebagainya. Gitu, macam-macam. Nanti kalau misalkan peserta didik ada yang belum paham terkait dengan materi tesnya, bisa langsung ditanyakan. Adapun kalau misalkan kendala-kendala teknis, misal belum bisa masuk Zoom, atau belum bisa mengganti namanya sesuai dengan ketentuan, atau hal-hal yang lain yang sifatnya tidak ada hubungan dengan pengerjaan soal, silakan orang tua dibantu. Seperti itu. Demikian. Syukran. Syukran. Allah. Ya, mungkin itu ya Bapak ya terkait pertanyaannya, semoga dapat dipahami untuk kita semua mungkin ya yang ada pertanyaan yang serupa gitu. Seperti itu. Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan. Ini saya baru bergabung. Mm-mm. Gimana ya Ustadz, ini anak saya tuh lagi ujian, kebetulan sampai hari Sabtu juga. Gimana tuh Ustadz kegiatan itu berbarengan sama psikotes ini? Baik Ibu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu. Sebetulnya tadi juga ada yang serupa ya untuk pertanyaannya. Kemudian untuk baru bergabung ya. Mungkin karena kita juga sudah mulai pada pukul 9 jadi sudah terlewat untuk pemaparan. Tapi Ibu tenang aja nanti untuk file yang dipaparkan tadi dan ini rekaman tadi yang ini kita laksanakan nanti panitia share ke grup Ibu ya. Jadi jangan khawatir ketinggalan informasi. Jadi dipantau aja grupnya, nanti kita akan kirimkan file dan rekamannya seperti itu Bu ya. Terkait dengan anak Ibu ya, peserta yang bentrok gitu ya hari Sabtu, maka di list saja di grup, ditanyakan aja, diberitahukan ke panitianya bahwa anak saya bentrok gitu ya jadwalnya, tidak bisa mengajukan atau tidak bisa mengikuti psikotes karena masih ujian, atau mungkin bisa diundur di jam siangnya gitu ya. Yang pagi tidak bisa mungkin bisa diundur dengan kesepakatan bersama, nanti didiskusikan lagi oleh panitia. Baiknya di list dahulu, makanya untuk Bapak Ibu sekalian yang sekiranya anaknya bentrok ya hari Sabtu tidak bisa mengikuti psikotes, maka ditulis saja ya. Jadi siapa aja nama-namanya, nanti sesuai jumlahnya nanti kita coba koordinasi dengan Bapak Rodi juga gitu ya, dengan Azam Edu Talent. Seperti Ibu ya, Ibu Suherman. Ya. Ini Ibu dari Fahrina. Oh iya ya, baik Ibu. Dipahami Ibu ya? Ya, terima kasih Ustadz. Oh, iya. Assalamualaikum Pak, saya belum masuk grup. Bisa tolong masukkan saya ke grup? Oh, belum masuk grup ya dia? Panitia Iya, apa ada yang standby? Panitia, mohon untuk dimasukkan ya untuk nama siapa? Khairun Nisa. Nah, baik. Khairatun Nisa punya nomor ini ustadznya atau ustazah? Biasanya WA itu waktu tes survei faktual wawancara kemarin masih ada? Ada. Nah, sekarang WA dulu ya. WA kabarin ustazahnya, mohon dimasukkan ke grup nomornya ya. Pak. Gitu ya. Terima Gitu. kasih.
Ya, apa? Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan ya, Bapak Ibu? Ustadz izin di kolom chat ya, ini ada yang bertanya. Boleh, boleh. Oh iya, banyak ya. Lumayan. Iya. Banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, atas nama Aisyah Safita, namanya tak bisa masuk dalam daftar Ustaz. Gimana Ibu? Nama Aisyah Safita, namanya belum masuk tadi. Untuk dimasukkan ke mana tadi? Namanya Untuk tidak ubah- masuk Untuk mengubah format nama. format nama, tidak Ya. bisa diubah. Gimana bisa Ibu? Tidak bisa diubah. Oh, bisa Ibu. Yang tadi di partisipan atau saya coba rubah ya. Nomor peserta nanti Ibu coba saya contohkan. Terus lagi Pak, atas nama Cici Aulia tidak bisa masuk Zoom Pak. Kenapa Ibu alasannya? Cici Aulia tidak bisa masuk Zoom, katanya tadi. Kenapa? Ada kendala jaringan atau apa? Gadget atau Mungkin kendala jaringan mungkin Pak. jaringan? Tidak masalah Ibu, asalkan masuk grup itu anggota grup peserta ada tapi ikut ya. Ikut Pak. Nanti kita kirimkan filenya dan rekaman ini ke grup. Jadi silakan dipantau terus grupnya. Nanti kita kirimkan, tinggal ditonton ulang gitu ya penjelasannya gitu. Tapi Jadi dimohon Jadi nama Ibu arahkan juga untuk yang tidak bisa masuk hari ini, dimohon untuk disesuaikan lagi hari Sabtu pelaksanaan, dimohon untuk dibisakan gitu ya, untuk bisa bergabung, diusahakan bisa bergabung karena itu pelaksanaan psikotes gitu ya. Sabtu Diusahakan. juga Pak. Gimana Ibu? Hari Sabtu juga anak saya lagi mengadakan ujian. Ya, boleh nanti dikabari saja di grup dan Bapak Ibu sekalian bisa dikabari aja di grup, nanti panitia ditulis ya, nanti panitianya akan nulis di grup-grup peserta, di list siapa aja yang tidak bisa atau bentrok gitu ya untuk pelaksanaan tes psikotes. Nanti kita bisa jadwalnya bisa kita ubah lagi, diundur untuk yang bentrok itu Ibu ya. Itu mungkin itu ya. Maaf bertanya, Silakan Ibu. Pak, tapi kalau di grup SCB pusat itu kita nggak bisa ngetik, Pak. Oh iya. Itu dimatikan. Betul. Karena karena kita khususkan untuk admin dulu supaya kita menginfokan beberapa informasi-informasi itu agar tepat sasaran ke seluruh peserta dulu Ibu ya. Karena kalau kita dibuka chat ketikan untuk semua anggota, setelah kita informasikan langsung ada yang ngerespon. Nah, itu yang membuat ketimbun itu informasinya dan ada yang tidak bertanya dan beberapa kali pertanyaan akan muncul gitu. Jadi kita coba kirimkan dahulu sehari misalkan, sekiranya menurut kita udah kebaca semua baru kita buka. Gitu. Apakah nanti akan dibuka Pak untuk kita ngisi list anak-anak yang tidak bisa di hari Sabtu? Pasti Ibu. Tapi nanti ya oleh panitia diurus setelah kita kirimkan file dan rekamannya, nanti paling kita berikan waktu ya untuk diakses semua pesertanya, dibaca dahulu biar mereka tahu dulu informasi, baru kita buka untuk pengelisan peserta-peserta gitu. Masih ada waktu sampai dengan Sabtu mendatang gitu atau Jumat gitu ya. Itu Ibu ya. Kita buka nanti. Terima kasih Pak. Ya, baik. Itu mungkinnya untuk yang pembacaan yang langsung ngomong langsung gitu ya terkait pertanyaan. Mungkin kita juga coba untuk di kolom chat ya Bapak Rodi ya. Wah, banyak ternyata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ibunya
Zaira Muhammad Nizam Alamin dari Palembang. Ini mau tanya Pak, itu silakan. tesnya daringnya itu datang ke Basnas Provinsi atau tetap di rumah Pak? Kalau ada informasi untuk datang ke Basnas Provinsi ya, maka datang saja Ibu, karena itu sangat membantu gitu ya. Nanti ada yang menyediakan gadget juga dari Basnasnya, kemudian sinyal juga disediakan oleh Basnas, sehingga lebih efektif gitu Ibu ya, satu jaringan di satu gadget juga supaya lebih efektif, efisien gitu, dibanding dengan kita mengerjakannya di rumah. Takutnya ada terkenal jaringan atau apapun itu. Itu Ibu ya. Dapat dipahami Ibu ya. Ya, makasih Pak ya. Waalaikumsalam. Nah, di kolom chat sebetulnya untuk pertanyaan-pertanyaannya sebagian besar sudah di itu ya. Sudah dijawab terkait bentrok jadwal. Kemudian apa nih? Nah, ini ada yang minta kisi-kisi nih, Pak Rodi gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mangga Pak. Dinyalakan itu masih dahulu. di mute Pak. Dinyalakan dahulu Bapak ya. Ya. Tadi masih di mute suaranya. Ya. Ya, silakan Pak. Kami Rumaisa Azga dari Bandung. Ini kami mengharapkan apa yang menjadikan obrolan pada saat sekarang ini Pak. Barangkali supaya ini bisa dikirimkan kepada kami rekamannya kan gitu. Ya. Ya, supaya kalau ada yang lupa dan sebagainya nanti kami bisa menganalisa dan mengevaluasinya begitu Pak. Terima kasih. Bapak ya. Iya. Iya, sama-sama Bapak. Baik, terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait hal itu alhamdulillah sudah terjawab Bapak ya untuk file, kemudian juga untuk hasil rekamannya. Nanti kita akan kirim ke setiap grup peserta Bapak. Jadi jangan khawatir apabila ada yang belum sepenuhnya informasinya belum sepenuhnya tahu, nanti kita kirimkan filenya dan rekamannya bisa ditonton ulang gitu ya sampai dengan hari Sabtu bisa tuh ditonton terus ya, diikuti format-formatnya. Jadi jangan khawatir Bapak ya. Seperti itu. Dan Bapak Rudi sudah saya jadikan host ya. Nanti kalau misalkan dicoba gladi gitu ya untuk mengfilter atau membuat room itu bisa gitu ya. Insyaallah Ustaz. Dan saya cek dahulu sebelum kita gladi untuk kolom chatnya gitu. Iya. Kalau yang kisi-kisi itu bagaimana Pak Rudi ya? Untuk kisi-kisi sebetulnya tidak ada Ustaz, terutama untuk IQ ya. Karena untuk IQ ini memang sifatnya rahasia Ustaz. Sifatnya rahasia dan kita kalau dari psikologi itu ada kode etiknya Ustaz ya. Itu salah satu kode etik terkait dengan soal-soal yang kita gunakan atau alat tes yang kita gunakan pada rangkaian psikotesnya. Seperti itu Ustaz. Baik. Jadi itu ya. Dan memang untuk tes IQ ini itu paling berpengaruh sekali dengan kondisi yang dialami oleh siswa. Ya, ini dari Pak Ahmad ya. Sangat mempengaruhi kondisi-kondisi yang dialami oleh siswa itu sendiri, Pak. Entah itu mungkin lagi banyak pikiran atau galau dan sebagainya, kurang fit, itu akan berpengaruh pada hasil tes IQ-nya. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin untuk siswa itu dalam kondisi mood-nya bagus, tidak ada pikiran macam-macam, lagi fokus-fokusnya. Makanya kita ambil itu biasanya untuk rangkaian psikotes itu dilaksanakan pagi hari, karena memang pagi itu waktunya yang masih fresh ya Ustaz ya. Seperti itu. Demikian. Baik, mungkin sudah terjawab ya. Afan. Silakan. Ya, mangga. Ini Ustaz, kan itu ada nomor peserta ya. Itu nomor peserta barusan anak saya kan tadi dari kelas keluar dulu sebentar karena kebetulan sekolahnya di depan rumah gitu. Jadi sekarang udah balik lagi. Ditanyain nomor peserta itu lupa gimana Tat? Bisa minta tolong di-share ulang untuk nomor pesertanya Tat? Baik, saya coba jawab ya, izin jawab untuk semua yang memiliki pertanyaan yang serupa terkait tes
nomor peserta gitu ya. Nomor peserta itu didapatkan dari SK ya. SK itu surat keputusan atau apa yang menentukan surat yang menentukan lolos atau tidaknya, itu daftar nama, kan nama-namanya ada tuh. Di pinggirnya ada nomor peserta. Mohon dicek ulang PDF biasanya. PDF ada di linknya di grup, mungkin tertimbun atau bisa dicek di WA di grupnya atau di Instagram. Kita juga upload tuh. Jadi mohon untuk dicek kembali setiap data-data yang kita berikan, file-file yang kita berikan berupa PDF ya. Di situ ada nama, kemudian nomor peserta sampai dengan alamat atau provinsi asal gitu Ibu, Bapak Ibu ya. Mohon dicek kembali grupnya. Siap Atau Ustadz. ya Iya, karena kalau yang di grup ini kan udah terdelete kemarin. Jadi kalau di Instagram ada ya, masih ada? tidak ada sebetulnya. Kalau misalkan memang mau dikirimkan ulang, minta di grup aja Ibu. Minta dikirimkan ulang ya gitu. File apa SK-nya gitu yang ada nomor pesertanya. Nanti coba panitia share kembali gitu ya. Oke, siap. Seperti itu. Jazakallah, Ustadz. Afwan, Ibu. Jadi gitu ya untuk jawabannya. Dan semoga dapat dipahami. Terkait kisi-kisi juga kita tidak ada ya, psikotes mah sifatnya rahasia itu. Jadi langsung aja di kondisional saat pengerjaan gitu. Jadi tidak diberikan kisi-kisi apapun. Asalkan anaknya, pesertanya itu fit ya, dalam keadaan fit, makanya diberikan waktu pada saat pagi hari ya supaya masih segar gitu. Ya, Nah, Ustadz izin, ini ada dari ini Pak Andi ya tadi yang sempat terputus. Pertanyaannya cukup bagus. Apakah ada file yang harus di-print untuk psikotes? Insya Allah tidak ada Pak. Karena untuk rangkaian psikotes ini full online ya. Online semua. Kemudian yang berikutnya dari Azga Mutia Az-Zahra. Apakah selama pelaksanaan tes video harus diaktifkan? Ini pertanyaan juga bagus. Artinya kalau untuk rangkaian psikotes ini, ketika kita kan ada 3 rangkaian tes ya, Ayah Bunda. Yang pertama tes IQ. Nah, untuk tes IQ ini wajib banget siswa itu menyalakan kameranya. Ya, sekali lagi untuk rangkaian tes IQ, tes pertama wajib peserta atau siswa itu menyalakan kamera karena memang secara kode etik bahwa pengawas atau penguji tes itu harus melihat kondisi yang dilakukan oleh peserta didik untuk rangkaian tes IQ. Kemudian untuk tes yang kedua juga sama. Tes pertama, kedua, yaitu yang kedua itu memorizing test. Ini juga wajib untuk menyalakan kamera. Nah, nanti kalau untuk tes yang ketiga, ini sifatnya opsional. Boleh dinyalakan atau boleh juga tidak dinyalakan. Ya, jadi untuk 2 rangkaian tes yang pertama, itu silakan wajib banget untuk dinyalakan kameranya. Tapi untuk tes yang ketiga, opsional. Boleh dibuka kameranya, boleh juga ditutup. Begitu, Ustaz. Oh iya, Ustadz, ada pertanyaan sedikit. Mangga, Bunda. Iya, boleh ya, Ustadz. Ini mau tanya, apakah psikotes ini juga masih menentukan anak lulus atau tidak, atau gimana gitu? Apakah ini hanya pemetaan bakat siswa, atau gimana? Kedengaran jelas ya, Tad? Jelas Ibu. Silakan Bapak Rodi. Baik, terkait dengan rangkaian psikotes yang kita lakukan ini sifatnya bukan keputusan ya Bunda ya. Tadi Bundanya Azriel ya. Sifatnya bukan keputusan melainkan rekomendasi kepada pihak sekolah. Ya, artinya kalau misalkan ternyata dari hasil rangkaian psikotes ini ditemukan hal-hal yang mungkin kita sih berlepas diri dari hal tersebut ya, mudah-mudahan bukan di dalam diri kita ya. Hal-hal yang mungkin menjadi bahan pertimbangan pihak sekolah untuk menerima atau menolak peserta didik, maka itu kita kembalikan kepada pihak sekolahnya, Bunda. Artinya kalau dari kami, dari hasil rangkaian psikotes ini hanya memberikan anak ini ternyata rekomendasi karena ini kita sebutkan faktor-faktornya dari hasil rangkaian tes yang sudah dilakukan. Kemudian ada rekomendasi yang lain, anak ini direkomendasikan begini-begini ya. Kemudian kita jelaskan apa saja. Artinya memang kita hanya memberikan rekomendasi kepada pihak sekolah gitu. Tapi yang memutuskan tetap nanti dari pihak SCB-nya, Bunda Azriel gitu. Ya mungkin
pertanyaannya lebih ke pihak SCB ya. Kalau di Iya. sini pihak SCB-nya ada ya di room Ada, ini, di ruang ada ini. Ya. panitia. Nah, Gitu. panitia itu apakah memang dia diadakan tes psikotes ini untuk menyaring lagi atau bagaimana tuh Kak? Karena Betul. kan rangkaian tesnya udah banyak ya, dari misalnya bekas, terusnya Baik. akademik. Aku pikir kemarin tuh tes baca Quran dan wawancara itu adalah seleksi terakhir gitu. Oh ternyata ada psikotes Iya. lagi gitu. Kan biasanya Betul. psikotes itu di awal biasanya. Oh, Seperti itu itu Bu. sih cuma. Terakhir Bu, kalau di. Oh iya oke lah. Tapi gimana itu Pak? Baik, saya coba jawab ya, izin untuk seluruh panitia, mungkin bisa menambahkan gitu ya. Untuk tes psikotes sendiri, setiap tahun kita berikan sesinya sendiri gitu ya di terakhir. Dan juga kalau tahun kemarin tuh psikotes dan tes baca Al-Quran. Dan sebetulnya untuk tes psikotes ini menurut kami itu menentukan gitu Bu ya, menentukan dalam artian nanti kan di situ keterangannya ada beberapa keterangan yang dihasilkan dari hasil pengolahan psikotesnya, berupa kan di situ ada keterangan yang bisakah misalkan bertahan di asrama gitu ya, yang biasanya belum pernah asrama tiba-tiba di asrama, nanti ada di keterangannya itu kalau misalnya itu keterangannya siap atau tidak, nanti ada tuh dibagi beberapa item ya, hasilnya bagaimana, pengolahannya seperti apa, nanti baru diajukan ke pihak kami sekolah dan kami ajukan kembali ke pusat mungkin ya untuk diproses selanjutnya. Jadi sangat menentukan dan kami sortir kembali Ibu. Gitu, ada yang didiskualifikasi juga nanti. Jadi kita saring lagi karena kita tahu setiap tahun mental ya. Setiap tahun kita hanya menerima 64 siswa saja Ibu ya, 32 ikhwan, 32 akhwat itu. Jadi sepertinya memang setengahnya bisa kami diskualifikasi gitu. Karena sangat menentukan sekali Bu untuk psikologi ini, psikologi anak gitu ya. Untuk bisa menentukan lolos atau tidaknya menurut kami. Makanya kita dimasukkan ke tahap terakhir karena ini sangat menentukan. Meskipun memang anaknya pintar itu, tapi psikologinya belum siap misalkan untuk berasrama atau apapun itu, malah memberatkan si anaknya merasa tertekan atau apapun itu. Oh iya baik. Oh jadi itu nanti yang diterima itu 64 ya? Betul Ibu, 64. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan memang diberikan hasil yang terbaik untuk Ananda semua gitu ya. Berikan kelancaran dan kesehatan untuk kita semua juga, untuk ayah bundanya. Ya, gitu. Ya udah. Baik, terima kasih Ustaz. Afwan. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bapak Arif. Ya, silakan. Saya orang tua dari Arif Ahluzanata Pak, dari Lampung. Oh, abinya Arif. Baik. Iya. Kebetulan tadi saya udah coba, tadi itu ada muncul untuk pilihan ikhwan dan akhwan, tadi sudah bisa. Nah, saya mau tanyakan ini Pak, tadi kita juga perlu Chrome, Google Chrome. Betul. Nah, itu tanyakan digunakan untuk apa nanti Pak? Baik. Gimana Pak Rodi? Baik, kami bantu jawab ya. Abinya Arif ya. Dengan Pak siapa maaf Pak? Rahman Pak. Pak Abdurrahman, Masya Allah. Baik Pak Abdurrahman, terkait dengan Google Chrome itu nanti untuk membuka halaman pengerjaan soal-soalnya Pak Abdurrahman. Oh iya. Jadi di Zoom itu kita akan berikan sebuah link. Nanti link ini tinggal diklik, itu nanti akan diarahkan kepada Google Chrome-nya. Di copy paste, di copy linknya, kemudian dibuka di Google Chrome. Nanti di dalam Google Chrome itu akan terbuka halaman pengerjaan soal-soalnya Pak Abdurrahman. Seperti itu. Jadi itu aplikasi yang wajib diinstal di device-nya masing-masing ya.
peserta, Zoom, dan juga Google Chrome. Seperti itu. Berarti kalau kita menggunakan HP cukup dengan satu HP saja, Pak Ustadz ya? Kalau itu tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Jisko ya, Pak, bahwasannya sama pelaksanaannya dengan rangkaian tes akademik Ustadz Jisko ya. Tuh, jadi artinya diharapkan memang ada 2 device ya Pak. Yang satu untuk memantau ke kondisi peserta, yaitu melalui Zoom. Yang satu lagi digunakan untuk mengerjakan soalnya Pak. Gitu. Diharapkan ada 2 device seperti itu. Iya. Ya, Insya Allah paham Pak Ustadz. Terima kasih. Pahami ya. Syukran Pak Abdurrahman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi barangkali yang mau ditanya sebelum kita masuk ke mungkin 2 pertanyaan lagi Ustadz ya, atau gimana Ustadz Rizko? Supaya bisa langsung masuk ke dalam gladi resikonya. Tadi Pak Abdurrahman juga sudah coba ya. Masuk ke room. Ya, silakan. Silakan Ibu. Iya Bu, Ustadz, anak saya Rizkia Novarani dari Bogor, tolong dimasukkan untuk list yang tidak bisa mengikuti hari Sabtu karena masih ujian. Baik. Ya, terima kasih Ibu. Untuk perihal itu yang bentrok dengan jadwal tes, silahkan pesertanya aja Ibu atau orang tuanya yang mengabari di grup gitu ya. Saya tidak bisa Ustadz, saya tidak bisa Ustazah. Nah nanti di list nomor 1 misalkan Rizkia Novarani, yang kedua siapa, yang ketiga dan seterusnya gitu. Nanti terlihat berapa jumlah yang tidak bisa mengikuti psikotes pagi gitu. Nanti dengan jumlah peserta tersebut kita akan diskusikan nih mau diundurnya siangnya atau esok hari gitu Ibu ya. Jadi anaknya aja yang langsung bilang di grup atau orang tua. Seperti itu Ibu. Ada lagi ya sebelum kita gladi ke pembagian room mungkin ya. Kalau menggunakan HP harus 2 HP. Bagaimana? Bisa diulangi? Gunakan 2 HP apa 1 HP bisa Pak? Untuk mandiri, kalau misalkan mandiri di rumah diwajibkan 2 seperti tes akademik. Ustaz, Afwan, langsung gladi aja Afwan karena pertanyaannya hampir sama dari tadi. Iya. Jadi lebih efektif waktunya. Kan Ya, nanti juga ada. Ustaz, ingin bertanya sekali lagi. Silakan. Ya, itu kan sudah ditentukan waktunya ya, misalkan 40 menit gitu. Misalkan nih si anak ini ternyata ada yang belum, misalkan berapa nomor gitu, sedangkan sudah lewat waktunya, betul sudah tutup ya? Nah, itu insya Allah kita jelaskan melalui gladi ya. Ya, seperti itu ya. Mungkin kita lanjut ke gladi aja Ibu ya, Bapak Ibu sekalian, agar lebih efisien gitu ya, untuk perihal pertanyaannya juga dapat lebih relevan sekalian kita praktik gitu. Oke, mungkin bisa. Silakan Bapak Rodi. Baik. Baik, terima kasih banyak Ustaz Rizko. Insya Allah kita masuk ke dalam agenda berikutnya, yaitu gladi terkait dengan pelaksanaan tes yang akan dilakukan di hari Sabtu nanti ya. Ini kita asumsikan semua pesertanya silakan mengganti nama dulu sesuai dengan format yang telah ditentukan ya. Tadi caranya klik partisipan, kemudian cari namanya, kemudian lalu dipilih atau diganti namanya. Diganti namanya sesuai dengan format yang telah ditentukan ya Ustaz ya. Nama, garis bawah, kemudian nomor peserta ya Ustaz. Terus garis bawah lagi provinsi, asal provinsi. Seperti itu. Oke. Kalau ada yang belum bisa, mohon diangkat tangan ya, supaya nanti pada saat hari Sabtu itu udah semuanya insya Allah bisa gitu, mengubah nama. Supaya pada hari Sabtu nggak ada kendala lagi tuh masalah merubah nama gitu. Kalau bisa dari sekarang gitu. Aisyah Syafita ya, masih belum bisa mengganti nama? Oke. Bentar.
Oke, untuk mengganti nama, ya silakan masuk ke dalam apa namanya, ke icon yang ini ya, yang tulisannya peserta. Yang tulisannya peserta, kemudian dipilih namanya, misalkan namanya siapa, diklik, lalu diganti namanya dengan nama tadi, formatnya nama, garis bawah, nomor peserta, garis bawah, apa namanya, alamatnya, seperti itu, alamat peserta. Silakan. Ya, yang belum bisa Cici Aulia ya, silakan dicoba tadi pilih yang ada tulisan partisipan atau peserta. Klik, lalu tinggal diganti, dicari namanya lalu diganti ya. Diganti dengan nama, formatnya nama, garis bawah, nomor peserta, garis bawah, alamat. Seperti itu. Ya. Oke, berikutnya langkah berikutnya, ini saya coba buka room-nya yang sudah kita buat. Ada room ikhwan dan ada room akhwat. Saya mau konfirmasi kepada ayah bunda dan teman-teman semua yang hadir. Sudah muncul ada icon kotak nggak di pojok kiri atas? Kalau di handphone di pojok kiri atas itu ada icon kotak-kotak 4. Sudah muncul? Mohon kalau mohon konfirmasinya ayah bunda. Sudah di kolom chat silahkan. Alhamdulillah sudah ya. Sudah muncul. Nah, nanti tinggal diklik kalau misalkan akhwat masuknya ke ruang yang akhwat, peserta akhwat. Kalau yang ikhwan masuknya ke ruang yang ikhwan. Ya. Saya coba cek juga nih siapa yang udah masuk di akhwat. Oh, udah banyak, Yang akhwat udah banyak, ada Andina, Rahimah dan sebagainya. Ikhwan juga insya Allah sudah paham berarti ya. Insya Allah sudah paham. Oke, setelah masuk room, nanti di dalam room masing-masing, masuknya di mana Ustaz? Untuk Zahwa Mumtaz, silakan dicari di dalam tampilan layarnya itu ada yang bentuknya kotak-kotak. Kotak-kotak namanya rooms atau ruang diskusi. Ya, untuk Zahwa Mumtaz itu namanya ruang diskusi. Ya, bukan bentuknya link ya. Bukan bentuknya link, tapi di dalam Zoom-nya itu nanti akan ada seperti ini nih. Sebentar. Akan ada icon ini nih. Ya, bisa dilihat ayah bunda. Ruang diskusi, saya perbesar ya. Nah, ruang diskusi seperti ini, bentuknya kotak. Ya, diklik, nanti akan muncul ini ruangnya. Oke. Ada yang belum bisa, teman-teman? Ada yang belum bisa masuk room? Apa masuk roomnya itu sedari awal tes? Enggak, nanti kalau misalkan masuk roomnya itu setelah ada sambutan dari pihak sekolah ya, ayah bunda. Jadi pertama tadi ya kita tahu bahwasannya ada sambutan dari pihak sekolah terlebih dahulu. Setelah itu baru akan dimulai rangkaian tesnya, baru masuk ke room masing-masing. Yang ikhwan, yang akhwat. Karena nanti pada saat pelaksanaan tes, kita roomnya belum akan kita buka kalau masih dalam tahap sambutan dari pihak sekolah. Room akan dibuka setelah selesai sambutan dari pihak sekolahnya. Seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, ayah bunda, di sini saya izin untuk menutup roomnya dulu. Ya, karena ada penjelasan yang perlu kita sampaikan supaya semuanya masuk di ruang utama ya. Saya akan close dulu roomnya. Saya asumsikan semuanya insya Allah sudah paham ya. Oke. Bergabung lagi di dalam roomnya. Udah nih. Oke,
Oke, saya izin untuk close dulu roomnya teman ayah bunda ya dan teman-teman semua. Dan insya Allah sebagian besar udah tahu tuh, udah bisa masuk ke dalam room masing-masing ya, sehingga diasumsikan teman-teman ayah bunda sudah tahu cara masuk ke dalam roomnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan cara langkah berikutnya ya, ayah bunda terkait dengan, alhamdulillah sudah paham, apakah harus memasukkan nomor peserta? Tidak perlu memasukkan nomor peserta, tapi dibuat di dalam namanya. Nomor peserta itu dicantumkan di dalam namanya dengan format nama, garis bawah, nomor peserta, garis bawah, alamat. Gitu ya. Nah, untuk room tinggal diklik aja roomnya, pilih ikhwan akhwat, masukkan, bergabung, langsung join. Begitu. Nah, ini kita masuk ke tahap berikutnya ya, ayah bunda. Berikutnya di sini pengawas atau penguji tes akan membuka rangkaian psikotesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah untuk rangkaian tes intinya menjelaskan kembali ulang teknis secara singkatnya, teknis pengerjaan secara singkatnya, ya. Dan saya akan coba mempraktekkan ya bahwasannya Insya Allah untuk rangkaian pertama ini kita akan mengikuti rangkaian psikotes, psikotes dengan materi tes IQ. Materi tes IQ ini kita akan lakukan dengan alat Cevit 2A, skala 2A yang nantinya akan mengukur IQ dari teman-teman. Ya, nanti untuk rangkaian tes IQ ini di dalamnya ada 4 subtes. Ada 4 subtes tes IQ ya. Masing-masing subtes ini itu akan ada waktu yang berbeda-beda. Subtes yang pertama ya boleh dicatat ya Ibu, Bapak, Ayah Bunda dan teman-teman. Subtes yang pertama waktunya 3 menit. Subtes yang pertama waktunya 3 menit. Subtes yang kedua waktunya 4 menit. Subtes ketiga waktunya 3 menit. Dan subtes yang keempat waktunya 2,5 menit. Dipahami ya? Nah, untuk rangkaian tes IQ ini ada 4 subtes. Sekali lagi, tes yang pertama waktunya 3 menit. Tes kedua 4 menit. Tes ketiga 3 menit. Dan tes keempat yaitu 2,5 menit. Setiap subtes ini akan ada penjelasan contohnya dulu. Saya izin share screen dulu ya. Bentar. Izin untuk share screen terlebih dahulu, Ayah Bunda ya. Nanti untuk linknya akan kami kirimkan melalui link Zoom-nya, melalui kolom chat. Oke. Sudah muncul tampilannya, Ayah Bunda? Sudah muncul? Ya, mohon bantuan responnya ya, Ayah Bunda. Kalau sudah muncul, biar kita langsung jelaskan ya. Halo, sudah muncul? Sudah, alhamdulillah. Oke. Nah, nanti halamannya ini kenapa kita butuh Google Chrome? Karena kita nanti akan memasukkan alamat linknya ya, linknya itu ke dalam ini nih, ke dalam browser Google Chrome-nya. Nah, dengan cara begini, udah dipaste, kemudian diklik, nanti akan muncul ke halaman ini. Oke. Nah, ini nanti pada saat sudah masuk ini, kita akan kirimkan juga linknya itu ke dalam kolom chat di Zoom. Ya. Oke, ini kita menggunakan contoh alat tes untuk tingkat SMA ya, tingkat SMA. Jadi kalau misalkan Ayah Bunda mau buka, insya Allah ini soal untuk SMA, bukan untuk SMP. Jadi silahkan kalau mau dibuka silahkan. Nah, kami sudah kirimkan di dalam kolom chat, tinggal diklik aja, nanti akan langsung diarahkan ke halaman pengerjaan soalnya. Ya, silahkan dicoba, tinggal diklik, atau di copy paste ya, tinggal di copy paste, tinggal di copy paste, ya, kemudian nanti akan masuk ke halaman berikutnya. Mohon konfirmasinya kalau sudah muncul halaman tesnya. Ini sekali lagi untuk alat tes ini untuk alat tes tingkat SMA, bukan SMP. Jadi boleh dibuka oleh Ayah Bunda atau teman-teman semua. Sudah masuk Ayah Bunda? Alhamdulillah sudah. Siap. Mantap. Oke, di sini nanti tester akan membuka dulu rangkaian psikotesnya, rangkaian tes IQ-nya ya. Seperti yang tadi kami sampaikan, ada 4 subtes di dalam tes IQ ini.
Yang tes pertama kita berikan waktu 3 menit, kedua 4 menit, ketiga 3 menit, dan terakhir yang tes keempat itu 2,5 menit. 2,5 menit. Afwan. Nah, nanti di dalam tes IQ ini, peserta didik tidak boleh ngeklik berikutnya dulu. Tidak boleh melakukan aktivitas apapun dulu sambil menunggu instruksi yang disampaikan oleh penguji atau pengawas tes. Dipahami ya? Artinya, di sini kita juga sampaikan, pastikan teman-teman itu dalam kondisi fit, tidak prima ya, tidak ada kendala apapun, baik itu di pikiran, tekanan, dan yang lainnya. Oke, kemudian di sini pastikan teman-teman memperhatikan setiap arahan instruksi yang penguji atau tester sampaikan. Ya, kalau belum ada instruksi untuk mengerjakan soal, maka jangan dulu dikerjakan soalnya. Karena ini sifatnya wajib mengikuti berbarengan bersamaan jamaah ya. Tidak boleh ada yang mendahului karena waktunya terbatas. Waktunya terbatas 4 menit, 3 menit, ada yang 4 menit, ada yang 2,5 menit di setiap subtesnya. Kemudian jika penguji mengatakan stop atau selesai, maka teman-teman atau ayah bunda tidak boleh mengerjakan soal lagi. Baik itu sudah diisi soalnya atau belum diisi, maka tidak boleh ada pengerjaan soal lagi. Dipahami ya ayah bunda ya. Kemudian nanti setelah itu, setelah instruksi sudah disampaikan, maka akan diarahkan peserta itu untuk memilih namanya. Nama lengkapnya di sini akan kita cantumkan namanya. Kemudian tanggal lahirnya diisi, dan usia saat ini juga akan diisi. Usia formatnya, contoh misalkan kelahiran tahun 2000 ya, berarti tahun tahun 2010 misalkan, berarti 13 tahun sekarang, maka isinya 13. Di bulan apa lahirnya? Misalkan di bulan Juli. Nah, dari Juli tahun lalu, kita kan sekarang masih bulan Mei ya, ayah bunda. Dari bulan Juli tahun lalu sampai sekarang bulan Mei itu jedanya atau selisihnya berapa bulan? Misalkan kita hitung Juli tahun kemarin berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi 13,10 bulan. Begitu format untuk pengisian soal-soalnya. Seperti itu. Kemudian setelah ini nanti akan setelah semua diisi, jawabannya sudah diisi ya, namanya sudah diisi, misalkan ini sebagai contoh. Ini sekali lagi ini untuk alat tes tingkat SMA ya. Jadi boleh dibuka oleh ayah bunda karena tidak ada kaitannya dengan rangkaian tes untuk tingkat SMP besok di hari Sabtu nanti. Setelah itu tinggal diklik berikutnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa setiap subtes itu akan ada penjelasan contohnya dulu. Akan ada penjelasan contohnya dulu. Ya, misalkan di sini kita punya contoh nomor 1 ada 4 buah kotak di atasnya. Kemudian di dalam kotak-kotak ini masing-masing ada yang namanya kita asumsikan sebagai ranting pohon. Ranting pohon di kotak yang pertama itu berdiri tegak, kotak kedua miring, kemudian ketiga miring lagi. Maka kira-kira jawaban yang tepat untuk mengisi di kotak keempat yang kosong ini dari pilihan A sampai F yang mana? Seperti itu. Itu untuk gambarannya terkait dengan pelaksanaan tes IQ. Jadi tes IQ ada 4 subtes, baik itu SMP atau SMA, tapi materinya berbeda. Sekali lagi materinya disesuaikan. Ini alat tes yang kita peruntukkan untuk tingkat SMA, Cevit 3A, tapi kalau untuk alat tes tingkat SMP itu kita pakainya Cevit 2A. Begitu ya. Setelah ini selesai, maka dipastikan dipastikan semua soal-soalnya itu. Jadi kalau misalkan sudah subtes yang pertama, diisi jawabannya, kemudian diklik, waktunya sudah selesai. Misalkan penguji menyampaikan waktunya sudah habis, maka klik berikutnya. Masuk ke subtes yang kedua. Subtes kedua. Nah, kemudian di sini ada penjelasan contoh lagi, disampaikan lagi penjelasannya secara rinci oleh tester atau penguji. Kemudian setelah paham, peserta nanti langsung masuk ke pengerjaan soalnya. Ini pengerjaan soalnya langsung diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau misalkan ternyata nomor 13, 14 ini belum diisi tapi waktunya sudah habis, tetap siswa harus langsung menekan tombol berikutnya untuk masuk ke subtes yang berikutnya.
Nah, kemudian di subtes yang ketiga sama juga ada penjelasan contoh dulu, instruksi-instruksi yang akan disampaikan oleh tester atau penguji, sampai ke bawah, sampai tombol berikutnya, ya ini harus disampaikan juga dan dipahami oleh peserta didik. Nanti setelah itu masuk ke halaman berikutnya untuk mengerjakan soal-soal dari contoh yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Kalau sudah semua, maka nanti akan muncul tombol yang namanya tombol kirim atau submit di bawah ini. Nah, kalau sudah ada tombol kirim itu menandakan, pokoknya kalau patokannya kalau ada tombol yang berwarna orange dan tulisannya kirim atau submit, itu menandakan rangkaian tesnya sudah selesai. Ya, artinya tes IQ ini sudah selesai. Kita masuk ke tes yang berikutnya. Gitu. Sampai sini dipahami ayah bunda dan teman-teman? Insya Allah mudah ya, insya Allah lebih mudah. Gitu ya, dipahami ya. Boleh konfirmasi di kolom chat. Paham. Sekali lagi, ini untuk alat tes tingkat SMA, jadi tidak ada hubungannya dengan tingkat SMP yang akan dilaksanakan di hari Sabtu. Alhamdulillah dipahami ya. Sampai sini baru dikirim, maka nanti jawabannya akan masuk. Kita sebagai tester atau penguji akan mengecek juga jawaban siapa saja yang sudah masuk dan yang belum masuk itu siapa aja. Kalau yang belum masuk kita akan konfirmasi supaya cepat-cepat untuk mengirimkan jawaban-jawabannya dengan mengklik tombol kirim atau tombol submit ini. Gitu. Ya, sampai sini dipahami ya ayah bunda. Kemudian nanti ada untuk tes-tes berikutnya, tes kedua dan tes ketiga, ya metodenya hampir sama. Metodenya hampir sama, namun bedanya nanti di materi-materi soalnya saja, seperti itu. Begitu. Jadi pada saat rangkaian tes berlangsung, dipastikan untuk siswa itu mengirimkan jawabannya, jangan sampai tidak. Ya jangan sampai tidak, karena sayang nanti udah capek-capek ngisi ternyata nggak kesimpan jawabannya, gitu kan? Nanti hasilnya juga tidak akan ada, gitu. Dipahami ya. Dan nanti pada saat memilih nama itu dipastikan nama teman masing-masing, namanya masing-masing, jangan sampai salah nama, gitu ya. Pada saat memasukkan nama yang sudah kita sediakan di kolom nama lengkap tadi, gitu ya. Seperti itu untuk gambarannya secara detail ya terkait dengan pelaksanaan tes. Adapun untuk tes kedua dan ketiga itu metodologinya hampir sama. Konsep pengerjaan soalnya hampir sama, instruksi nanti akan disampaikan di setiap subtes ya. Disampaikan, ketika sudah paham baru siswa mengerjakan soal-soalnya. Gitu. Insya Allah untuk sejauh ini paling itu dulu Ustaz Rizko. Ya, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan atau hal yang lainnya. Aku nggak perlu jadi nama lagi dong. Baik, terima kasih ya untuk penyampaiannya dari Bapak Rodi ya terkait teknis dan termasuk gladi juga tadi ya untuk memisahkan antara Iwan dan Awad di setiap room yang ada. Mohon diperhatikan ya. Mudah-mudahan memang dapat dicerna gitu ya informasinya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan ya di hari H gitu. Makanya mohon dipersiapkan kembali untuk setiap peserta, apalagi yang di mandiri di rumah, dipersiapkan kembali gadget dan sinyalnya agar tidak terkendala jaringan. Mudah-mudahan ya diberikan kelancaran untuk kita semua. Itu paling untuk terkait gladi tadi ya. Paham ya? Lalu ada yang ingin ditanyakan lagi? Mau Ustaz, mau tanya Paham ya? Silakan. Untuk soal-soal yang IQ tadi itu semuanya berarti dalam bentuk gambar ya, bukannya narasi teks gitu bukannya? Bagaimana itu? Ya. Ada juga soal. Menjawab. Baik, Abi Syifa, untuk tes IQ memang bentuknya dalam bentuk visual ya Pak ya, dalam bentuk gambar sehingga akan memudahkan. Namun untuk tes-tes yang lain seperti tes memorizing test nanti juga ada tes minat bakat dan kesiapan untuk asrama ya. Itu bentuknya bentuknya pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk narasi ya, dalam bentuk narasi dan sebagainya. Insya Allah
Untuk pertanyaan-pertanyaannya juga kita sudah ujikan kepada kebetulan alhamdulillah kita dipercaya oleh beberapa sekolah. Kita sudah ujikan di peserta-peserta sekolah yang lain dan itu insya Allah mudah dipahami oleh peserta didik ya, dari penggunaan kalimat, kata dan kosakatanya. Seperti itu, Pak Abi Syifa. Ya, mungkin itu ya. Jika ada yang memiliki pertanyaan yang serupa terkait apa aja sih gitu ya, pertanyaan-pertanyaannya modelnya seperti apa gitu di dalam psikotes itu, maka mungkin gambarannya yang tadi itu ya, soal-soal berupa gambar ya, terkait contoh-contoh soalnya seperti itu. Jadi jangan ada yang nanyakan lagi terkait kisi-kisi gitu ya di grup, karena kita tidak memberikan kisi-kisi. Mohon diperhatikan saja. Yang penting hari H ada gitu ya, jangan panik gitu. Sebisanya aja dikerjakan gitu ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Ada lagi mungkin sebelum kita tutup? Ustadz, itu yang di room chat. Baik, terkait dengan icon ruang diskusi itu bentuknya sama Ustaz, Bunda. Ya, artinya yang bertuliskan breakout room. Namanya Di bawah breakout apa di room. atas ya? Biasanya Oh, kalau berarti di di atas. laptop itu di bawah, di paling bawah sejajar dengan partisipan, chat, share screen gitu. Betul, Gitu. betul, di laptop ya. Ada Bunda? Halo, Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf, mau bertanya. Ustadz masih belum paham buat copy paste-nya itu ya. Yang tadi kan ngerjain tapi di HP yang dipakai untuk Zoom. Tapi kalau untuk di HP satunya belum bisa ya Ustadz. Mohon penjelasannya lagi. Terima kasih. Belum bisa gimana Ibu ya? Belum Meskipun bisa masuk ke itunya, belum bisa langsung di klik Di itu. handphone yang satunya lagi gitu ya. Ya, di oh handphone iya yang iya iya. satunya. Mohon iya Bu, coba saya jawab ya. Terkait linknya itu, jika berbeda HP dengan Zoom dan atau memang berbeda gitu ya, kalau misalnya mandiri, iya. Mohon diperhatikan besar kecilnya angka atau huruf Ibu di link itu. Diusahakan sama semua dari awal dan akhir, kapital dan kecilnya, karena itu mempengaruhi Ibu. Oh iya. Gitu, diketik ulang aja HTTP Diketiknya misalkan. langsung di Chrome Bitly. itu ya Pak Ustadz? Betul, Maaf, Pak. betul di HP satunya disesuaikan aja, gitu Iya. ya. Iya. Ditulis ulang gitu. Iya, iya. Terima kasih Ustadz. Afwan. Jadi diperhatikan besar kecilnya, karena itu juga jadi PR kita waktu tes akademik. Gak bisa akses ya, karena mungkin itu ada satu huruf yang gede gitu, sedangkan kalau yang kita kirim itu kecil semua misalkan gitu. Kadang malah masuk ke soal orang lain, kadang gitu hampir sama persis dengan link yang kita berikan, ternyata ada juga orang yang buat soal lagi kayak gitu ya. Mohon diperhatikan kembali gitu. Ada lagi? Ustadz mau nanya, seragamnya warna apa ya? Ya, untuk tatib ya, tata tertib pelaksanaan, kemudian juga teknisnya seperti apa, nanti mungkin bisa panitia berikan gitu ya di grup seperti tes akademik. Yang pasti mungkin dress code-nya disiapkan kembali untuk baju SD lagi gitu ya. Merah putih atau kalau yang MI hijau putih gitu. Seragam hari Senin gitu ya, ada ya? Paham mungkin ya. Nanti panitia coba buatkan tatibnya. Ada lagi? Mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya lebihnya bisa di grup gitu ya. Nanti coba panitia jawab gitu. Yang pasti nanti saya kirimkan rekaman ini. Jadi jangan langsung bertanya ini itu ya Ibu Bapak ya. Jadi dimohon untuk ditonton dulu rekamannya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang mau dipertanyakan sudah terjawab ternyata di rekaman ini gitu. Jadi mohon diperhatikan dahulu untuk file dan juga rekamannya ditonton dahulu gitu ya. Baik. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Bapak Rudi ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Insya Allah sudah cukup Ustadz. Baik, Insya Allah sudah jelas dan bisa dilihat lagi dari rekamannya Ustadz ya. Baik, dan juga mungkin dari juknisnya Ustadz ya. Betul.
Yang Witness-nya terupdate juga. akan kami kirimkan kembali Ustaz insyaallah. Baik, terima kasih Bapak Rudi ya untuk pemaparannya gitu. Dan mungkin itu Bapak Ibu terkait sosialisasi kita ya, dan gladi mungkin ya, gladi terkait pelaksanaan tes psikotes yang insya Allah pelaksanaannya itu hari Sabtu gitu. Jika ada pertanyaan mungkin bisa di grup atau bisa ditonton dahulu untuk rekamannya. Dan alhamdulillah ya kita berada di penghujung acara gitu. Dan sebelum kita tutup, kita masuk ke dokumentasi ya Bapak Ibu. Mohon izin untuk menyalakan kamera untuk saya coba abadikan gitu. Nanti kita kirim ke setiap grup sebagai dokumentasi kita telah melaksanakan kegiatan kita hari ini yang luar biasa ya. Semangatnya luar biasa, banyak yang menyalakan kamera juga. Mudah-mudahan informasinya dapat terserap sepenuhnya gitu ya, dapat dipahami. Silakan saya tunggu ya menyalakan kameranya. Ini ada 5 slide ya. Nanti saya coba satu-satu untuk di screenshot gitu. Oke. Langsung ya, saya hitung mundur. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Oke. Slide kedua, 3, 2, 1. Slide ketiga, 3, 2, 1. Oke. Keempat, slide keempat. Oh, tidak menyalakan kamera. Oke, 3, 2, 1. Yang terakhir, slide kelima, 3, 2, 1. Baik, mungkin itu serangkaian kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk kita menjalani tes psikotes hari Sabtu mendatang ya. Silakan mempersiapkan diri, kesehatan, jaga kesehatan ya. Jangan gugup, pokoknya jalani. Afwan Kemudian, Ustadz, saya potong. Suara Ustadz nggak jelas Ustadz. Apakah yang lain Jauh jelas? sekali terdengarnya. Suara saya yang lain? Masalah jaringannya Bunda. Suaranya nggak jelas Ustadz, nggak. Jelas. Baik, berarti kalau misalnya Ibu, mohon maaf Ibu, kalau misalnya minoritas misalkan atau Ibu saja yang merasa suara saya kecil, mungkin betul kendala jaringan mungkin Ibu ya, atau mungkin volumenya kurang dinaikkan, atau mungkin Ibu bisa didengarkan kembali di rekaman saja Ibu ya. Bisa ngetik itu tuh. Gitu ya. Apa yang diketik? Oke, seperti itu. Mungkin mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan ada, silakan di grup peserta saja gitu ya. Nanti coba panitia Sama dia di respon gitu ya untuk menjawab. Baik, mungkin itu saja kegiatan kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Rodi ya dari Azam Edu Talent. Terima kasih kepada panitia dan ke seluruh gitu ya, seluruh peserta, dan juga saya hormati juga nih Basnas daerah provinsi yang sudah ikut berpartisipasi juga. Mudah-mudahan dapat digelar dengan lancar gitu ya kegiatan kita di hari Sabtu mendatang. Mohon maaf dari saya pribadi jika ada kesalahan. Saya tutup ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.